Jokowi menyebut banyak drama politik. Kader PDIP langsung protes. Siapa sutradaranya? Kalau kader PKB menyebut yang buat drama, malah bertanya siapa yang buat drama. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda bahwa drama politik semakin banyak dan menjala, atau ini Pak Jokowi menjadi tidak nyaman dengan berbagai drama politik yang ada? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan green, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Drama politik itu yang terjadi pada menjelang 2024. Tetapi apa yang dikatakan drama politik itu memang tidak disebut secara langsung oleh Pak Presiden Jokowi, hanya langsung direspon negatif oleh kader PKB ataupun PDIP. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita bahas sebenarnya apa yang terjadi. Pertama kita lihat di Liputan 6, Jokowi sebut banyak drama politik. PKB yang buat drama malah bilang drama. Oh, ini sesuatu karena sepertinya sudah berbeda dengan kemarin-kemarin ini. Selanjutnya kita baca di Twitter. Tanggapi pernyataan Jokowi soal banyak drama politik, PDIP balas kritik siapa sih sutradaranya, sebuah pertanyaan sangat besar. Selanjutnya kalau di Kompas, buku Anies sebut Jokowi sebagai sutradara drama politik Indonesia. Oh, ini berani langsung menyebut. Kemudian kalau kita di Tempo, Jokowi sebut banyak drama politik. Jazirul yang buat drama malah bilang drama. Pilih yang mana? Pilih yang di Tempo, nanti kita katakan yang lain. Jokowi sebut banyak drama politik, Jazirul yang buat drama malah bilang drama. Apa artinya drama ini? Tempo.co Jakarta, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Sayyidul Fawaid menanggapi pernyataan Presiden Jokowi alias Jokowi yang menyebutkan banyak drama menjelang Pilpres 2024. Menurut Jazirul, pernyataan Jokowi tersebut termasuk drama. Ini jeruk makan jeruk. Itu drama di atas drama, kata Jazirul usai ditemui di acara perayaan ulang tahun ke-12 Partai Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada Sabtu. Sebelumnya Presiden Jokowi menyebut soal drama politik menjelang Pilpres ketika menyampaikan ada pada sebuah agenda itu di atas dramanya, di atas drama. Sebelumnya dikomentari jurubicara, tak hanya Jazirul pernyataan Presiden Jokowi soal drama politik dikomentari jurubicara Anies Baswedan Andi Sinulinga. Ia menduga yang paling mungkin menurut kita adalah Presiden langsung juga menokok. Menurut Andi, Presiden merupakan sosok penguasa yang memiliki kekuasaan. Andi mengatakan pernyataan soal Presiden paling layak menjadi sutradara terbukti paling banyak. Yang mengklaim buktinya itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Iya, bahwa Jokowi adalah aktor sekaligus sutradara. Mulai berani orang-orang yang semuanya. Jokowi sendiri yang orkestrasi, Pak Jokowi sendiri yang mempermasalahkan. Jadi Pak Jokowi itu sudah terlalu sering bilang tidak akan impor macam-macam yang dikatakan karena sebaliknya itu yang selanjutnya dikritis oleh yang tiga kelompok tadi. Anies mengatakan diri dari rekam jejak Jokowi yang ada dalam banyak menimbulkan ketidakpercayaan. Anies menyebutkan contohnya seperti yang sudah dilakukan oleh kader PDI saat ini.
lagi, nggak percaya lagi. Dan bukti ketidakpercayaan itu adalah aktivis PDIP sendiri dari rumahnya sendiri, dan itu disampaikan oleh tokoh-tokoh PDIP, bisa dicek sendiri. Ya begitu. Nanti kemudian menyebut kalau presiden tidak ingin ada mencuatnya drama-drama, mestinya dia tak bersangkutan tidak menyentuh persoalan tersebut. Wah, ini langsung poin-poin langsung menuju ke Pak Jokowi. Misalkan gini loh, jangan buang sampah. Di situ ada palmnya, tapi banyak sampah. Di situ ada, paham nggak? Jangan buang air ke situ, tapi di situ mau bersih. Drama politik. Ini juga yang disampaikan oleh kader PDIP di Tribun. Politikus PDIP adalah Suko berdiri dengan lantang bertanya, siapa sutradara di balik drama politik fisik Presiden Jokowi? Siapa yang membuat drama? Menurut Anda, sekarang masyarakat banyak merasa kecewa dan marah akibat drama. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Drama politik. Apa yang disampaikan Pak Jokowi? Itu sebetulnya apa yang terjadi dan mengapa itu disampaikan, dan mengapa banyak kelompok selanjutnya melawan. Maksudnya malah menuding Pak Jokowi yang menjadi sutradara atau pemimpin drama politik itu sendiri, membuat orkestrasi. Dan sebetulnya apakah ini bermasalah dengan persiapan 2024? Menurut analisis saya, pertama, drama politik itu adalah sebuah cerita atau suatu aktivitas yang sering terjadi dalam proses kontestasi atau dalam proses pemilu. Jadi drama, kalau ngomong drama itu di situ pasti ada sutradara, ada aktornya, dan pasti ada hubungannya dengan apa dari kemauan drama itu sendiri. Jadi kalau ngomong drama politik, maka pasti ada sebuah atau sesuatu yang dituju. Nah, sekarang sebetulnya yang perlu diungkap adalah apa yang dimaksud oleh Pak Presiden Jokowi supaya nanti tidak berpanjang, supaya tidak menjadi pembahasan yang tanpa ujung. Kalau misalkan langsung to the point, kan tadi ada yang komentar, oh ini ada hubungannya drama politik dengan misalkan pencalonan, drama politik dengan batas hukum dan lain-lain, Mahkamah Konstitusi dan lain-lain. Lebih baik langsung to the point, atau bahkan tidak perlu menampilkan itu menjadi wacana publik, tapi seandainya ada masalah langsung kemudian diberikan solusi. Karena drama itu ya seharusnya dalam sebuah tayangan, sebuah tontonan, bukan untuk bagaimana membangun negeri ini. Kalau itu terjadi, malah membahayakan terhadap negeri. Meskipun kita mengenal di dalam politik itu adalah drama politik, maksudnya yang sering terjadi antara politisi atau aktor, antara yang di depan panggung dengan yang di belakang panggung itu berbeda. Nah, di sini maka perlu ada jawaban apa yang dimaksud oleh Pak Jokowi tentang drama politik tersebut. Kemudian yang kedua, apakah drama politik akan mengganggu demokrasi? Menurut saya iya. Kalau itu memang digunakan untuk menghadirkan yang sebetulnya itu baik dan kemudian menghantam yang baik-baik. Sekali lagi, dramaturgi dalam teori atau untuk analisa dalam sebuah aktor politik atau praktek politik atau realitas politik, itu yang sering terjadi adalah panggung depan dan panggung belakang. Panggung depan digunakan untuk hal yang seakan-akan benar, seakan-akan membantu, tapi pada dasarnya yang sebenarnya tidak. Ini kan membahayakan terhadap negeri, membahayakan terhadap kehidupan demokrasi. Seakan-akan dia demokrasi, tapi sebetulnya tidak melakukan demokrasi. Seakan-akan dalam bahasanya kritik tadi impor, tapi sebetulnya tidak melakukan impor. Seakan-akan melakukan bagaimana itu, tapi sebetulnya tidak melakukan. Nah,
itu yang selanjutnya menjadi kritik. Kalau menurut saya dramaturgi yang digunakan untuk analisis dalam berbagai realitas politik, dan itu digunakan oleh aktor politik untuk bagaimana dia seakan-akan baik, di panggung depannya selalu baik, tapi di panggung belakangnya berbeda. Menurut saya itu perlu disadari bahwa bagaimana itu sebaliknya, bahwa apa yang telah terjadi lampau bisa dirubah. Maksudnya gimana? Dramaturgi yang benar malah sebaliknya, yang disampaikan itu adalah negatif, tapi kemudian positif. Ini yang terjadi, yang mungkin saja terjadi, tapi pada kesempatan ini negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia, belum bisa seperti itu. Sehingga dramaturgi yang digunakan sebagai analisa drama politik kemudian menampilkan sebuah tayangan politik yang seakan-akan selalu baik, padahal sebetulnya ada masalah. Ada sebuah ketegangan yang dingin, dan itu selalu disembunyikan. Padahal seharusnya kalau memang ada sebuah ketegangan yang harus diambilkan secara terbuka, dan akhirnya tidak ada dosa di antara kita. Kemudian yang ketiga, apakah ketika Pak Jokowi menampilkan drama politik memberi respon yang berbagai ragam, dari Gus Jazilul yang sangat negatif meresponnya, dari BDI juga sangat negatif, dari Nasdem ya salah satunya tadi itu kemudian juga berbeda. Kalau menurut saya ini mungkin digunakan oleh Pak Jokowi bagaimana melihat sesuatu dan kemudian bagaimana respon publiknya. Tapi pada kesempatan ini kan memang akhirnya terbelah antara yang mendukung Pak Jokowi akan merespon secara positif, yang tidak mendukung akan merespon secara negatif. Di situ kan mudah untuk mendeteksi siapa kelompok yang tetap mendukung Pak Jokowi, siapa kelompok yang tidak mendukung Pak Jokowi. Akhirnya mudah terdeteksi. Cinta masa seperti tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Semoga ini tidak meluber, dan kalau tidak meluber itu maksudnya segera tidak usah ini dibuat wacana, tapi bagaimana dramaturgi yang seakan-akan di depan publik itu baik, masyarakat kemudian diberikan harapan tapi faktanya kemudian berbeda. Bagaimana hal itu selanjutnya bisa berubah dalam artian kita hidup dalam dunia realitas, kenyataan, bukan tayangan, bukan tontonan, alias bukan drama. Sehingga drama politik yang menjadi tema di depan Pak Jokowi menjadi berbeda tangkapannya, dan tidak menjadi semacam raskis terhadap berbagai kelompok yang tegakkan kebenaran, melawan ketidakadilan. Sudah saatnya Indonesia berbenah, karena mereka yang drama politik itu pasti akan dideteksi. Tapi khusus ada sebuah hukuman bagi orang-orang yang pada waktu kampanye berdrama ria menggunakan tema kampanye yang menarik, bahkan seakan dia dekat dengan rakyat, tetapi sesudah berbeda menjadi berbeda, malah jauh bahkan ambig-ambig. Nah, semoga menjelang 2024 itu, karena ada wacana seperti ini, menjadi tidak ada yang bermain-main. Tapi mungkin itu terjadi, mungkin, tapi kecil kemungkinan bahwa kita masih ingat ada suasana menjelang pemilu, orang yang seakan-akan dekat dengan rakyat. Banyak yang berkaitan dengan sistem pemilu, akhirnya mereka sebagian harus meninggalkan rakyat, bahkan kemudian dicari untuk berjuang aspirasi tidak bisa. Semoga masyarakat rakyat kita tidak dikelabui oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Drama politik itu tidak harus dalam kehidupan real, cukup menjadi sebuah tayangan yang bisa ditonton di bioskop, tapi dalam kehidupan realitas seharusnya bisa semoga Pak Jokowi, Gus Jazilul, kemudian yang lainnya bisa nyambung dan bisa membuat solusi untuk bersama. Semoga bermanfaat. Like, subscribe